Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa al-makna, a'azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian series kita. Alhamdulillah kita sekarang sudah sampai kepada bab yang baru, yaitu babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima. Bab termasuk ke dalam bentuk kesyirikan, yaitu lubsul halqah, menggunakan gelang, wal khayti atau benang, wa nahwihima atau yang semisal dari keduanya. Liraf'il bala, yang tujuannya untuk menghilangkan bahaya, au daf'ihi atau mencegah terjadinya bahaya tersebut. Ikhwafillah, maksud dari judul bab ini adalah memakai gelang, kalung, benang atau sejenisnya yang bertujuan untuk mengusir bahaya, mengusir daripada bahaya atau mencegah terjadinya bahaya, maka ini termasuk bentuk kesyirikan. Dalam hal ini pelaku berada di antara satu dari dua keadaan. Yang pertama, dia menggunakannya untuk mengusir bahaya atau madarat. Yang kedua, dia menggunakannya untuk mencegah terjadinya madarat atau bahaya. Maka ikhwafillah, dua-dua hal ini termasuk bentuk kesyirikan. Pemirsa al-makna, azani Allah wa iyyakum, kenapa dikatakan syirik? Karena meyakini sebab yang mana tidak dianggap sebab oleh syar'i, artinya tidak ada perintah, tidak ada nas dari Allah dan Rasulnya, dan tidak pula dari sesuatu yang ditetapkan dari penelitian ilmiah seperti medis, disertai ketergantungan hati dengan benda tersebut atau dengan sebab tersebut, maka inilah yang dikatakan kesyirikan. Contoh semisal menghilangkan penyakit dengan cara ruqyah syariah atau dengan membaca doa-doa yang ma'thur yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hal ini diperbolehkan dan bukan termasuk kesyirikan, karena ada nas yang membolehkannya. Sebaliknya, menggunakan jimat, gelang, sikap atau yang sejenisnya termasuk perkara yang dilarang. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyraka." Barang siapa yang menggantungkan atau mengikatkan tamimah, jimat atau sikap, faqad asyraka, sungguh dia adalah berbuat kesyirikan. Atau menghilangkan penyakit dengan cara medis, maka ini juga bukan kesyirikan. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Abu Darda, beliau berkata, "Innallaha anzalad da'a wad dawa'a." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit dan juga pula Allah menurunkan obatnya. Wa ja'ala likulli da'in dawa'an, dan Allah menjadikan pada setiap penyakit itu ada obatnya. Fatadawau, maka Nabi katakan, maka berobatlah kalian, wala tadawau biharam, janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Pemirsa al-makna, azani Allah wa iyyakum, dalam bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menukil atau menyebutkan 5 dalil. Yang pertama, Quran surat Az-Zumar ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah." Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. In aradani Allahu bidurrin, apabila Allah menghendaki keburukan padaku, hal hunna kashifatu durri, apakah berhala-berhala tersebut mampu untuk menghilangkan kemadaratan tersebut, mampu untuk menghilangkan bahaya tersebut. Au aradani birahmah, atau Allah menginginkan rahmat kepadaku, hal hunna mumsikatu rahmatih, apakah mereka mampu menahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul hasbiyallah, katakanlah wahai Muhammad, cukuplah Allah bagiku. Wa alaihi yatawakkalul mutawakkilun, kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Dalam ayat ini ya fillah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan kepada kaum musyrikin, apakah berhala-berhala yang mereka sembah itu mampu memberikan manfaat dan menolak bahaya. Maka mereka pun terdiam. Sebagaimana yang disampaikan oleh Muqatil rahimahullah, beliau menafsirkan ayat ini, fasa'alahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam,
Maka Nabi menanyakan hal tersebut tadi, fasakatu, maka mereka diam, tidak bisa menjawab sama sekali. Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah, beliau mengatakan fahadhil ayatu wa amthaluha tubtilu ta'alluqal qalbi bi ghairillah. Ayat ini dan yang semisalnya membatalkan ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fi jalbi naf'in, dalam mengambil manfaat, au daf'i madharrin, au daf'i dharrin, atau mencegah madarat. Maka lebih lanjut beliau mengatakan wa anna dzalika, dan yang demikian itu, tergantungan hati kepada selain Allah dalam mengambil manfaat atau menolak madarat, syirkun billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala macam bentuk kesyirikan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.